perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 382. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam masa Prapaskah 2026 ini, kita berkumpul untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib, Allah telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita manusia. Maka melalui jalan salib ini kita ingin mengingat kembali peristiwa Allah menyelamatkan manusia, sehingga kita semakin diteguhkan dalam iman dan harapan. Dalam aksi puasa pembangunan APP 2026 yang merupakan gerakan selama masa Prapaskah, Gereja di Indonesia mengajak kita untuk merenungkan tema Gerakan Misioner Gereja dalam Menghadirkan Pengharapan. Tema ini sejalan tema Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia Sakti tanggal 3 sampai tanggal 7 November 2025, berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan menjadi gereja sinodal yang misioner untuk perdamaian. Melalui permenungan ini, kita diharapkan dapat membangun gereja kita menjadi gereja yang semakin misioner dalam mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari, apakah secara sinodal dengan berjalan bersama kita sebagai umat Allah siap melaksanakannya dengan berbagai aksi perwujudan iman. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Pada hari ini kami berkumpul bersama untuk merenungkan kembali pengorbanan Yesus Kristus yang rela menderita sengsara demi keselamatan kami. Bantulah kami agar semakin menyadari cinta kasih-Mu, sehingga semakin berani mencintai Engkau dan sesama. Semoga Roh Kudus-Mu memberi kami kemampuan untuk sungguh-sungguh dapat menghidupi semangat misioner dalam diri kami, agar dapat mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus, namun ia tidak berani menyatakan kebenaran
karena terdesak oleh keinginan orang banyak. Ia takut kehilangan kepercayaan dari orang banyak. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kita pun kadang tidak berani atau bahkan tidak peduli untuk memperjuangkan kebenaran. Kita lebih memilih untuk diam daripada harus direpotkan dengan berbagai hal, memilih untuk tidak melakukan apa-apa dibandingkan harus mengeluarkan daya upaya. Kadang kita pun kurang peduli dengan tugas perutusan yang diberikan Yesus untuk mewartakan Injil. Padahal kalau kita mau peduli, terdorong untuk mewartakan sukacita Injil, maka kita dapat menghidupi tugas misioner gereja. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau bersedia menerima hukuman mati karena cinta-Mu kepada kami. Berilah kami juga keberanian untuk dapat menghidupi tugas perutusan, mewartakan Injil dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walaupun berat dan mengalami banyak kesulitan, Yesus tetap menerima salib itu. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk setia menghadapi kesulitan yang kita alami. Kita dapat lebih tangguh menghadapi kesulitan dengan belajar mensyukuri segala rahmat yang diberikan kepada kita. Apakah kita juga telah mensyukuri rahmat keselamatan yang diberikan Allah dengan cara mau memberitakan Injil di setiap waktu dan setiap tempat, khususnya di dalam rukun, di stasi, di paroki wilayah kita, sehingga iman kepadanya dapat tersebar ke setiap penjuru dunia. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk dapat menghadapi permasalahan hidup sehari-hari. Bantulah kami apabila dalam perjalanan hidup ini kami mengalami kesulitan, diolok-olok, dipermalukan, bahkan dicaci maki. Ajarilah kami untuk meneladani ketaatan dan pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami. Ajarilah kami agar dapat mensyukuri rahmat keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Bantulah kami untuk dapat mewartakan rahmat keselamatan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Saat jatuh pertama kali, Yesus berusaha untuk bangkit kembali dan tetap setia memanggul salibnya. Beban salib Yesus menjadi semakin berat dengan dosa-dosa kita.
Salah satu dosa yang kita lakukan adalah kurang memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk membangun kebersamaan dalam komunitas basis kita. Apakah dalam kesibukan harian kita masih memiliki waktu yang berkualitas bagi sesama dalam komunitas basis kita untuk saling berbagi cerita dan membangun kebersamaan? Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi kami teladan untuk bangkit lagi bila kami jatuh. Bantulah kami agar dapat semakin peduli dan mencintai sesama kami. Bantulah kami agar komunitas basis kami dapat menjadi komunitas jalani hidup misi dengan penuh iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat para murid meninggalkan Yesus, Bunda Maria tetap hadir untuk menemaninya. Kehadiran Bunda Maria yang menemani saat kesulitan, kesedihan dan masalah datang, sungguh membawa kelegaan dan kekuatan. Ia memberi teladan tentang pentingnya kehadiran keluarga dalam mendampingi perjalanan hidup seseorang. Keluarga kita masing-masing merupakan gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Di dalam keluarga, seseorang belajar menjadi pribadi Katolik yang dewasa dan memiliki kepedulian serta kesediaan mengambil bagian dalam pembangunan kehidupan bersama. Apakah keluarga kita juga sudah menjadi gereja rumah tangga? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang diberikan Bunda Maria bagi kami. Ajarilah keluarga kami masing-masing meneladani Bunda Maria untuk dapat menjaga, menyatakan dan menyampaikan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami pun dapat menjadi gereja kecil, tempat bertumbuhnya iman dan nilai-nilai kemanusiaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saat para prajurit menyuruh Simon dari Kirene menolong Yesus, ia tidak menolak untuk membantu Yesus walaupun tidak mengenalnya. Perbuatan kecil yang dilakukan Simon telah membantu Yesus untuk tetap bertahan memikul salibnya ke Golgota. Simon dari Kirene mengajarkan kita untuk melakukan hal kecil yang berguna bagi orang lain. Maukah kita juga seperti Simon
yang melakukan hal kecil yang berguna, yaitu membangun gereja sinodal yang misioner. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami Simon-Simon baru yang berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil dengan membangun kepedulian, kebersamaan dan saling menguatkan antara umat manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronika berani keluar dari kerumunan orang banyak yang mencaci dan menghina Yesus untuk mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat, debu dan darah. Keluar merupakan sebuah aksi nyata. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita masing-masing juga diajak untuk berani bersama dengan sesama umat beriman dalam komunitas basis dan berjalan bersama komponen gereja lainnya untuk bahu-membahu mewujudkan hadirnya kerajaan Allah dalam berbagai ranah kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan tegar hati Veronika berani mengusap wajahmu sebagai bentuk empati atas penderitaan yang engkau alami. Bantulah kami supaya kami bersama dengan umat beriman lainnya berani untuk berjalan bersama demi mewujudkan iman dengan membuka harapan baru bagi sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Jatuh merupakan peristiwa yang memalukan dan menyakitkan. Tetapi Yesus bangkit kembali dengan mengerahkan semua daya yang masih tersisa dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Yesus tidak dikalahkan oleh rasa sakit dan malu. Ia tetap berusaha bangkit untuk menyelesaikan jalan salibnya. Yesus memberi teladan kepada kita untuk tidak menyerah dan berputus asa saat menghadapi masalah, terutama globalisasi dan sekularisasi. Oleh karena itu kita bersama-sama harus mempersiapkan diri kita sendiri dan sesama umat beriman lainnya melalui pertumbuhan dan penghayatan yang baik mengenai iman Katolik maupun nilai-nilai kemanusiaan, agar kita semakin bijaksana dan memiliki kedewasaan iman dalam menghadapi perubahan zaman. Marilah berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Kuatkanlah langkah dan semangat kami untuk dapat membangun gereja sinodal dan misioner. Bantulah kami agar tidak putus asa, melainkan mempunyai kekuatan untuk tetap melangkah bersama-sama dalam menghadapi perubahan zaman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menasihati perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan Engkau Engkau telah menebus dunia. Dalam penderitaan dan kelelahannya, Yesus masih menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisinya. Yesus memberi teladan bagi kita untuk tidak larut dalam penderitaan dengan lebih memilih untuk melakukan tindakan kasih. Salah satu tindakan kasih yang dapat dilakukan adalah memiliki kesadaran dan tindakan untuk menjaga lingkungan hidup, yakni hemat air, mengurangi sampah terutama sampah plastik, tidak membuang makanan, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Masihkah kita peduli terhadap lingkungan hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisimu. Mampukan kami untuk selalu berusaha untuk memelihara lingkungan dan kelestarian bumi, sehingga usaha ini menjadi gaya hidup kami sebagai umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dalam keletihan dan penderitaannya, Ia melanjutkan perjalanan ke Golgota. Yesus jatuh ketiga kali. Dengan sisa-sisa tenaga, Ia tetap bangkit dan memanggul salibnya menuju Golgota. Dengan tabah Ia berusaha untuk mengumpulkan tenaga agar mampu meneruskan perjalanannya. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapa telah memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan perjalanan sampai puncak Golgota. Semoga teladan Yesus ini memberikan semangat bagi kita untuk bertindak aktif, membangun pengharapan, dan hidup dalam perdamaian mulai dari diri kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami untuk kembali bangkit dan bersemangat ketika mengalami kegagalan. Bantulah kami selalu untuk bangkit dan tetap bersemangat
ketika mengalami kegagalan dalam usaha membangun pengharapan dan kedamaian dalam kehidupan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Secara paksa, para prajurit langsung menanggalkan pakaian dan jubahnya. Menanggalkan jubah serupa dengan menanggalkan harga diri. Harga diri merupakan nilai yang sangat berharga bagi sebagian besar orang. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya dapat mengikuti teladannya untuk tidak mempertahankan harga diri yang membuat diri kita menjadi sombong dan besar kepala. Salah satu kesombongan yang harus kita hilangkan adalah tidak mau terlibat di paroki, di wilayah lingkungan kita, rukun, serta dalam komunitas basis kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, meski pakaian-Mu ditanggalkan secara paksa oleh para prajurit Romawi, Engkau tetap teguh dan setia melaksanakan kehendak Allah demi cinta kasih-Mu kepada manusia. Kuatkanlah kami, murid-murid-Mu, agar dapat menghilangkan kesombongan dengan mau terlibat aktif dalam kegiatan di paroki, wilayah, stasi, rukun, serta komunitas basis kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para prajurit menarik kedua tangan Yesus dan merentangkannya. Lalu kedua tangan dan kakinya dipaku pada salib. Yesus mau menanggung sengsara dan disalibkan agar manusia memperoleh keselamatan. Inilah bukti cinta kasih yang paling luhur. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia memberikan nyawanya agar kita, para sahabatnya, memperoleh keselamatan. Maukah kita juga berkurban dengan lebih memperhatikan sesama yang putus asa karena kesulitan ekonomi, kesulitan komunikasi, hubungan yang tidak harmonis, dan sesama yang merasa kurang dihargai? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu di salib untuk keselamatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Bantulah kami juga
agar semakin peduli dengan masalah yang dihadapi oleh sesama yang ada di sekitar kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-11. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh Golgota sampai pukul 3. Kegelapan tersebut begitu mencekam dan menakutkan. Banyak orang merasa takut, termasuk para prajurit. Yesus mengalami penderitaan yang besar, digantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus karena dosa-dosa kita. Kita menelusuri perjalanan hidup kita, mungkin dosa itu masih tetap membelenggu kita. Yesus mati dalam diri kita karena sikap dan perilaku kita. Kematian Yesus bukan akhir segala-galanya. Kematian Yesus justru melahirkan hidup yang baru, harapan baru, dan manusia baru yang memampukan kita untuk membangun gereja misioner yang wujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari, asal kita sadar akan segala bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami harapan akan keselamatan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun dan membina kehidupan menggereja yang semakin misioner seturut kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea tidak membiarkan dirinya larut dalam duka. Ia memberanikan diri menghadap Pilatus.
Ia mau melakukan perbuatan baik bagi Yesus untuk terakhir kalinya, yaitu memakamkan jenazah Yesus dengan layak. Dalam hidup, kita pun harus dapat keluar dari kedukaan dan melakukan aksi nyata berupa perubahan yang baik. Semoga kita berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner di tengah kesibukan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea telah menunjukkan cinta melalui aksi nyata. Ia tidak jatuh dalam duka akibat kematian. Ia mempunyai keberanian untuk menyiapkan pemakaman-Mu secara layak. Kuatkanlah iman kami agar dapat meneladani keberanian Yusuf dari Arimatea dengan berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus karena ia sangat menghormati Yesus yang adalah guru dan Tuhan. Kita juga dapat memberi penghormatan khusus kepada Yesus dengan semangat kesetia kawanan. Setia kawan berarti memandang semua orang sebagai saudara, sehingga tak ada seorang yang dikecualikan. Maukah kita memiliki semangat misioner dalam diri kita sendiri, sehingga semangat itu dapat menyemangati sesama umat beriman lainnya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan kematian. Ajarilah kami agar dapat mewartakan keselamatan yang Engkau anugerahkan dengan cara menghidupi semangat misioner dalam diri kami masing-masing, sehingga bersama sesama umat kami dapat berjalan bersama untuk mewujudkan iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah merelakan Yesus Kristus putranya disiksa, dihina, disalib, dan wafat tanpa perlawanan sedikit pun. Ini semua tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengasihi dan tidak ingin menyelamatkan semua umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yesus yang telah menderita sengsara di jalan salib menuju Golgota telah wafat dan dimakamkan. Akan tetapi ia akan bangkit dengan mulia di hari Paskah. Kebangkitan menjadi bukti nyata bahwa penderitaan, kepedihan, kesulitan, perjuangan, dan salib hidup manusia akan berbuah kemenangan jaya
jika kita menghayatinya dalam terang salib Kristus. Di sisi lain, kita dituntut untuk melakukan pertobatan, untuk memulihkan relasi yang kurang baik dengan Allah, dengan sesama dan alam, karena dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan merenungkan jalan salib ini, semoga iman kita semakin bertumbuh dan niat kita untuk mewujudkan iman dengan melakukan cinta kasih dalam hidup sehari-hari semakin diteguhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teladan kasih, kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan yang Engkau berikan kepada kami. Melalui jalan salib ini, kami semakin menyadari betapa Engkau mencintai kami. Walaupun kami penuh dosa dan sering berpaling darimu, namun Engkau selalu mendekati dan meneguhkan kami. Bantulah kami agar dapat berjalan bersama untuk membangun gereja yang semakin misioner dalam mewujudkan imannya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, dengan ini jalan salib kita sudah selesai. Mada Bakti nomor 366. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, memuncaki jalan salib Tuhan Yesus pada kesempatan ini, kita selalu diundang untuk bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus dengan menyambut tubuhnya sendiri dan perenekaristi. Dan melalui sabdanya pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa kita tidak hanya mau menyatakan puasa dan pantang dari sudut lahiriah saja, tetapi sungguh keluar dari hati nurani kita yang paling dalam, untuk sungguh mau dan ingin saling perhatikan satu sama lain, saling meneguhkan, membuang dari diri kita sikap sombong, sikap egois, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Maka mari di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunannya. Seraya membawa dalam doa-doa kita orang yang ingin kita doakan pada kesempatan ini, mereka yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya Pak Yusuf Sapa yang sementara dirawat di rumah sakit dan beberapa anggota gereja kita yang masih dalam keadaan sakit menantikan pemulihan. Juga kita membawa dalam doa-doa kita sanak keluarga kita yang telah berpulang. Utamanya bersama keluarga mendoakan Ibu Yasinta Lincekuan atau Lince Cahyadi yang sudah mendahului kita, bersama dengan Oma Maria Kristina Adriana Pongo atau Oma Marike. Kita hening sejenak.
Supaya layak memberikan peristiwa penyelamatan ini, kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, persembahan yang Kau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa, dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama, untuk hidup bersama menuju kepada kesempurnaan dengan saling perhatikan satu sama lain. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah sakit. Biarlah dengan rahmat-Mu, kekuatan-Mu, mereka boleh Kau pulihkan. Terlebih mereka yang telah berpulang ke anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari Aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai Aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa Engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa Engkau tidak mengindahkan juga?" Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk,
membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Nabi Yesaya Tuhan menegaskan dan mengingatkan umatnya bahwa berpuasa tidak sekedar secara lahiriah saja, tetapi sungguh-sungguh dengan hati. Dan Yesaya mengingatkan kepada umatnya
yang hanya mementingkan apa yang kelihatan, tetap hidup dalam ketidakadilan. Tuhan rindu akan puasa yang membebaskan orang tertindas, membagikan roti kepada mereka yang lapar, membuka belenggu dan membuka hati untuk orang lain, mau memaafkan. Puasa seperti itu bukan sekedar untuk menahan diri dari makanan yang enak, melainkan menyentuh kehidupan sesama. Maka dalam konteks sekarang puasa berarti bahwa budaya egois, kepalsuan hidup, dan ketidakpedulian sosial harus kita bongkar untuk saling memerhatikan dan berusaha untuk mendengarkan orang lain. Sementara dalam bacaan Injil, puasa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bentuk kerinduan untuk hidup lebih dekat dengan Allah dan sesama. Dan itu hanya bisa dengan keterbukaan hati kita. Dan ini bukan kewajiban semata-mata, melainkan ungkapan kasih dan pertobatan kita untuk mau saling menerima satu sama lain. Sehingga bacaan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih mengingatkan kita bahwa masa tobat bukanlah masa untuk tampil suci di hadapan orang lain, melainkan masa untuk berbalik dari sikap masa bodoh ke masa hidup yang penuh bela rasa, merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudari kita dalam seluruh kehidupannya, sehingga hidup solider sungguh semakin kita bangun, hidup dengan penuh persaudaraan, saling meneguhkan dan saling menguatkan dalam iman pengharapan. Sejauh mana kita sungguh memiliki harapan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya pada hari Jumat pertama dalam masa Prapaskah kita diingatkan, kita boleh merenungkan semuanya itu dengan merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang kita renungkan pada hari ini. Moga-moga dengan membaca setiap saat buku Jalan Salib ini, kita dibantu untuk sungguh merenungkan sepanjang masa Prapaskah ini gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan bagi setiap orang yang kita jumpai, bahkan seluruh alam ciptaan ini, sehingga hidup kita akan semakin lebih baik menuju kepada kesempurnaan. Kita hening sejenak. Kita menanggapi sabda Tuhan, kita berdiri untuk meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 234. Roti dan anggur
segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, kami persembahkan kurban mati raga kami dalam masa Prapaskah ini, sambil berdoa agar niat kami ini Kau terima, dan kami pun dikuatkan untuk mati raga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberikan makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu, damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 286. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah hadir dalam rupa roti surgawi yang telah kami sambut. Perkenankanlah kami selalu siap sedia menjadi rezeki bagi yang kelaparan dan membahagiakan sesama dengan semangat pengorbanan sambil melayangkan pandangan akan hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi ingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih, misa pagi jam 6 pagi dan misa harian seperti biasa. Kemudian amplop APP mungkin sudah ada di belakang. Sebagaimana biasanya kita mengambilnya dan kita bawa ke rumah untuk kita isi sebagai wujud pantang dan puasa kita. Minggu berikutnya kita bawa kembali dan kita masuk dalam kotak APP dan kita ambil lagi satu, sehingga sepanjang masa Prapaskah kita mewujudkan pantangan dan puasa kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian. Semoga pelayan kita semakin boleh diteguhkan oleh Tuhan sendiri dalam menjalani masa Prapaskah Retret Agung kita di tahun 2026. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudari, pergi dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Jalan salib dan misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 378.